Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada video ini saya akan berbagi mengenai pemahaman saya terkait materi pada platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar. Semoga video ini dapat meningkatkan kesiapan kita dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita tercinta. Ada 3 tujuan dari mempelajari topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah mempelajari modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, saya memahami bahwa sebagai pendidik, kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pemetaan yang baik akan potensi diri kita akan membantu kita dalam mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Selain itu, pendidik harus memiliki profil belajar murid yang diajarnya, sehingga pendidik dapat mengenali gaya belajar, kebutuhan, dan minat belajar murid. Pendidik juga harus terus mengupgrade kompetensi diri sehingga mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Terakhir, pendidik menuntun murid untuk dapat menjadi self-regulated learners sehingga murid-murid mampu mengenali dirinya sendiri dan tumbuh menjadi para pembelajar yang mandiri dan merdeka. Pada modul 2, saya mempelajari mengenai perbedaan mengajar dan mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses memberikan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dari kedua pengertian tersebut, saya dapat simpulkan bahwa pendidik berperan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kecerdasan sosial emosional murid agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pada modul 3, saya mempelajari bagaimana pendidik mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam yaitu pada diri setiap murid secara alamiah melekat kekuatan, potensi, atau keadaan diri. Sedangkan kodrat zaman, kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Selain itu, pada modul 3 juga dipaparkan materi azas trikon dalam pendidikan, yaitu yang pertama, continue. Maksud dari continue adalah pengembangan yang dilakukan dalam pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan perencanaan yang baik. Konvergen. Maksud dari konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Terakhir, konsentris, yaitu pengembangan pembelajaran harus tetap sama dan dilandaskan dengan kepribadian diri kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Modul 4 membahas mengenai salah satu aspek dalam diri anak yang perlu dikembangkan dengan tuntunan terbaik dari seorang pendidik, yaitu budi pekerti.
Pendidikan mementingkan 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga guru tidak hanya mengejar deretan angka yang dapat dicapai oleh murid, tetapi juga kedalaman budi para murid. Budi adalah ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dibentuk melalui 3 alam, yaitu keluarga, perguruan, dan masyarakat. Dengan demikian, budi pekerti akan membuat murid menjadi tumbuh menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid akan memikirkan, merasakan, mempertimbangkan perilaku yang akan ditampilkannya. Budi pekerti dikenal sebagai watak manusia, terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis meliputi segala perasaan dan jiwa manusia yang menetap dalam diri manusia dan tidak dapat berubah. Sedangkan bagian intelligible meliputi kecakapan dan keterampilan berpikir dan kemampuan menyerap ilmu pengetahuan. Bagian ini dapat berubah dari ketidaktahuan menjadi tahu atau sadar karena pengaruh lingkungan dan keadaan. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan biologis murid. Ketika murid mencapai kecerdasan pikiran, maka bagian intelligible berubah dan menyamarkan perasaan-perasaan negatif dan membantu murid memperkuat kemauan dan keberaniannya. Sehingga pendidikan dapat mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Lebih lanjut, saya mempelajari bahwa Ki Hajar Dewantara mencetuskan sebuah teori konvergensi terkait budi pekerti. Teori konvergensi dibentuk dari 2 teori, yaitu pertama teori tabula rasa, yaitu teori yang menyatakan bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki pendidik. Teori kedua adalah teori negatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa anak ibarat kertas yang telah penuh coretan. Melalui teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Pada modul kelima, saya mempelajari bahwa sebagai seorang pendidik kita perlu melakukan beberapa hal untuk dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan para murid-murid kita. Yang pertama, pendidik harus memberikan pembelajaran dengan keberagaman metode, sumber belajar, dan teknik penilaian sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi. Yang kedua, pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sebelum memberikan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik memberikan kesempatan murid merefleksikan pemahaman mereka melalui berbagai teknik atau cara sesuai dengan minat mereka. Lalu yang keempat, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya sehingga sama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik juga perlu menerapkan sistem Among, yaitu pendidik memberikan kebebasan pada murid untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap dalam pengawasan guru. Sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya menjadi pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Ing Madyo Mangunkarso artinya pendidik di tengah-tengah harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat para muridnya. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang kepada para muridnya. Pendidik perlu membimbing murid agar menguasai keterampilan abad 21 dengan pendekatan saintifik, yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya.
Murid diasah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Sehingga guru harus terlebih dahulu memiliki dan mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Pendidik membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya agar mampu meningkatkan kecerdasan berpikir dan juga berperan dalam memperbaiki bangsa. Terakhir, pendidik menjalin kerjasama yang kuat dan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Bapak Ibu guru hebat, setelah mendengar penjelasan saya pada video ini, silakan Bapak Ibu mengisi link Google Form di bawah ini sebagai umpan balik. Adapun 2 pertanyaan yang akan disampaikan pada Google Form adalah yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir, ternyata. Pertanyaan kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah. Silakan Bapak Ibu melanjutkan kalimat tersebut pada Google Form. Semoga penjelasan pada video ini dapat bermanfaat. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.